Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana di channel Leadership. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang kisah-kisah leader yang aneh, nyeleneh, unik, dan terkesan keras, tapi itu dibutuhkan di organisasi. Dan untuk itu, yuk kita mulai. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang leadership ya, yang itu tentang micromanage. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah pernah dengar atau mungkin tahu tentang leadership gitu ya, bahwa micromanage ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh leader di organisasi. Karena kalau kita kemudian tahu gitu ya, micromanage itu kan artinya dia mengelola, mengamati, mengkritisi setiap detail yang ada di organisasi. Mulai dari hal yang remeh-temeh, hal yang sepele, sampai kemudian hal yang bersifat strategik. Nah memang pandangan umum bilang bahwa ya seharusnya seorang leader itu nggak ngurusin hal yang sepele, berpikirnya lebih strategik sehingga bisa melihat jangka panjang terhadap organisasi. Tapi apakah benar seperti itu? Yuk kita mulai cerita kita kali ini. Kisahnya di suatu tempat, di suatu organisasi di mana ada seorang leader yang sukanya kerjaannya itu micromanage. Jadi dia tuh gemar mengkritisi hal kecil, bahkan mungkin hal yang sepele yang ya bahkan mungkin kadang orang juga nggak memperhatikan gitu. Dia mengkritisi setiap hal dari ujung kaki sampai ujung kepala timnya, bahkan dari pekerjaan timnya yang sudah dikerjakan. Nah ini yang seringkali juga membuat timnya ngerasa stres. Ya gimana nggak stres? Kan pasti timnya juga ngerasa nggak nyaman. Ketika seorang anggota tim itu di micromanage atau benar-benar diawasi atau persatu, dilihat detail gitu ya, maka bisa jadi itu menimbulkan kesan bahwa sang leader itu nggak percaya terhadap timnya. Maka timnya ada yang kesel, ada yang nggak nyaman, ada yang nggak suka, bahkan ada yang benci. Tapi ya bagi sang leader dia nggak peduli dengan hal tersebut. Memang dia menyadari bahwa dia sebagai leader tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka yang dia lakukan adalah cuek dan dia terus-terusan melakukan micromanage itu terhadap timnya. Karena dianggap ada aja hal setiap hari yang nggak sesuai dengan standarnya. Jadi dia punya standar tinggi nih yang membuat timnya akhirnya kesusahan gitu ya untuk mengikuti standarnya. Nah singkat cerita ini kemudian membuat timnya itu stres, tertekan, dan ketakutan. Timnya karena dikit-dikit, wah ini bakal dikomentarin nih, wah ini bakal dikomentarin. Dikit-dikit ketika ngeliat dia jalan aja, lewat aja, wah timnya udah ngerasanya tertekan gitu. Sehingga akhirnya memang tim itu merasa nggak nyaman, suasana di organisasi itu menjadi tidak nyaman. Dan terkesan bahwa yang tertangkap oleh timnya adalah leader itu memiliki trust yang rendah. Nah, lantas hari demi hari kemudian berlalu. Sang leader terus menjalankan yang dia lakukan. Dia turun, mengamati pekerjaan timnya, bahkan dia langsung memberikan instruksi langsung, kamu harus ini ya, harus ini, harus ini ya. Sedetail itu sampai di lapangan. Yang pada akhirnya, yaitu membuat timnya lagi-lagi makin gak nyaman. Sampai sini saya akan stop ceritanya, dan saya akan bertanya kepada rekan-rekan. Menurut rekan-rekan saat ini gitu ya, yang melihat video ini gitu, tindakan dari sang leader ini oke nggak sih? Tepat nggak sih? Saya yakin sampai sini rekan-rekan merasa nggak oke ya, leadernya mah nggak percaya, nggak trust ya, gimana organisasi bisa berjalan kalau leadernya turun tangan langsung untuk mengkritisi semua hal di organisasi. Nah singkat cerita nih, saya akan coba lanjut ceritanya gitu ya. Singkat cerita, 6 bulan organisasi berjalan, kira-kira menurut teman-teman micromanage ini masih dilakukan nggak oleh sang leader? Jawabannya adalah tidak. 6 bulan setelah organisasi ini berjalan gitu ya, sang leader yang awalnya mengkritisi banyak hal dari timnya gitu ya, dan mengurusi semua hal kayaknya gitu ya, tapi saat ini sudah tidak lagi melakukan hal tersebut. Sang leader sudah bisa menjalankan perannya strategis, bahkan dia sudah nggak banyak tuh komentar terhadap pekerjaan timnya. Dia nggak mengkomentari lagi timnya seperti apa. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena lama-kelamaan timnya sudah menyadari seperti apa pola kerjanya, seperti apa ekspektasi atasannya, seperti apa kemudian standar kerja dari leadernya ini tadi gitu. Sehingga sebelum dia dikomentari, sebelum dikritisi, akhirnya si timnya ini sudah berpikir gimana caranya biar gak dikritik. Oh berarti kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Kebiasaan micromanage yang dilakukan sama leader ternyata membuat timnya mandiri. Timnya kemudian membuat timnya bisa mempersiapkan banyak opsi sehingga leadernya nggak komentar lagi. Pikir mereka sebelum sang leader ini mengkomentari, mencereweti mereka, maka harusnya kita siapkan dulu sedemikian rupa sehingga kita aman. Dan ternyata ini membuat timnya bekerja lebih terencana, lebih bekerja secara detail dan bisa mencapai target yang diharapkan.
Maka dari kisah yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, kita bisa belajar satu hal, bahwa sebenarnya kebiasaan micromanage atau leader mengurusi hal sepele itu bukan hal yang salah sepenuhnya. Karena bisa jadi itu dibutuhkan oleh tim, oleh organisasi, agar organisasi atau tim itu yang ada di organisasi itu paham seperti apa standar kualitas dari pekerjaan yang diharapkan oleh manajemen di organisasi. Maka micromanage itu penting juga agar setiap tim itu menyadari, ngeh gitu. Dia paham timnya itu harus ngapain. Saya tuh harus ngapain agar bisa sesuai dengan ekspektasi leader-leadernya. Dan ternyata itu menciptakan anggota-anggota tim atau member tim yang detail, fokus pada solusi. Mereka kemudian berpikir untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan clear sebelum bertemu dengan leadernya. Dan akhirnya mereka bisa bertumbuh, berkembang yang sampai akhirnya kemudian menggantikan peran sang leader lagi. Mereka menjadi leader bagi timnya. Maka bagi rekan-rekan di organisasi yang merasa bahwa saya tuh masih micromanage, jangan resah, jangan khawatir, itu dibutuhkan selama rekan-rekan menetapkan deadline dan benar-benar merancang selama micromanage itu apa hal-hal yang akan saya lakukan untuk memastikan tim saya bertumbuh. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini rekan-rekan. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di video leadership lainnya.